Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada sosok manusia yang sangat kita rindukan, Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung pengajian kita di pertemuan yang kedua, maka di pertemuan yang ketiga ini maka kita masih menyambung keseimbangan di dalam Islam. Bapak Ibu, keseimbangan yang kelima ini di dalam Islam adalah keseimbangan antara ibadah individu, ibadah sendiri, dan ibadah sosial yang bersangkutan dengan masyarakat. Maka ibadah di dalam rukun iman itu, ibadah di dalam rukun Islam itu, dan ibadah di dalam Islam ini semua maka dibagi kategorinya menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah qasirah, ibadah individual. Yang kedua adalah ibadah muta'addiyah, ibadah sosial. Apa dia ibadah individual? Ibadah individual itu adalah ibadah yang pahalanya dan manfaatnya hanya dirasakan oleh pelaku ibadah itu sendiri. Ibadah yang pahala dan manfaatnya hanya dirasakan oleh yang memperbuat ibadah itu sendiri. Apa contohnya? Haji, umroh, sholat, dan banyak lagi yang lain diantaranya. Itu yang pertama, ibadah individual. Yang kedua, ibadah sosial. Apa itu ibadah sosial? Ibadah yang pahala dan manfaatnya tak hanya dirasakan oleh pelaku ibadah tadi, tapi juga dirasakan oleh orang lain. Kita beribadah, tapi orang lain merasakan manfaat daripada ibadah kita. Apa contohnya? Oh, banyak. Zakat. Ketika saya berzakat, saya mendapatkan pahala dan manfaatnya, tapi orang lain juga yang diberikan zakat mendapat pahala dan manfaatnya. Menyantuni anak yatim, orang lain, anak yatim juga mendapatkan manfaat daripada santunan kita. Kemudian membantu fakir miskin, memberikan biaya pendidikan, memberikan beasiswa, memberikan biaya sekolah, menolong orang lain yang kesusahan, ibadah juga, bersedekah juga. Tapi orang lain yang korban tadi mendapat manfaat daripada ibadah yang kita lakukan. Kemudian menghargai orang lain termasuk juga ibadah sosial. Menghargai kemajemukan, kemudian berkurban, kasih sayang terhadap orang lain, memberantas kebodohan, dan banyak lagi ibadah asal yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dia memberikan manfaat kemaslahatan kepada masyarakat banyak, maka dia termasuk ibadah sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari di dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kemudian kata Nabi? Saya sedang sholat, kemudian ingin rasanya memanjangkan sholat yang saya imami itu, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi tiba-tiba saya tidak jadi memanjangkannya dan saya memendekkan sholat saya karena mendengar suara tangisan bayi. Dan saya kata Nabi khawatir, risau tentang kekhusukan sholat ibunya yang mendengarkan tangisan anaknya. Nabi memendekkan sholatnya akibat mendengarkan suara bayi.
Ini adalah ibadah yang sangat luar biasa, ibadah sosial. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para imam-imam untuk melihat jamaahnya. Kalau jamaah itu orang-orang yang tua, kemudian lututnya sudah bergoyang-goyang, tak tahan berdiri lama, maka kemudian kata Nabi, jangan panjangkan sholatnya, pendekkan sholatnya. Tapi kalau yang dilihat itu anak-anak muda berbadan mantap, berbadan kekar, masih bisa berdiri lama-lama, silakan panjangkan sholatnya. Ini apa ini? Ibadah yang melihat secara sosial kemasyarakatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam lingkaran sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang amalan ini, kata Nabi, lebih utama pahalanya daripada sholat sunnah sepanjang malam, lebih utama pahalanya daripada puasa sunnah, dan lebih utama pahalanya daripada berzikir. Tentu para sahabat menjawab, tentu kami mau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Amalan itu adalah mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Tengok, lihat, mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Puasa, zikir, kemudian sholat malam, ini ibadah luar biasa mantapnya, tapi dia hanya dirasakan oleh pemilik ibadah itu sendiri. Tapi mendamaikan orang yang bertengkar dua orang itu ibadah sosial. Ibadah yang dilakukan juga dirasakan oleh dua orang tadi manfaatnya. Ma'asyiral muslimin, kalau mendamaikan dua orang yang bertengkar saja luar biasa pahalanya, dapat mengimbangi zikir, mengimbangi puasa sunnah, dapat mengimbangi sholat malam. Kenapa ada orang hari ini ketika dia melihat dua orang yang bertengkar, dia bukan malah mendamaikannya, tapi mengkompor-komporinya agar yang dua orang ini bertengkar luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Al-Bukhari, hadisnya sahih, kalau orang-orang yang bekerja keras untuk menyantuni para janda dan para anak yatim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang ini seperti orang yang berjihad fisabilillah dan dia setara mendapatkan ibadah sholat malam. Lihat, dia setara dengan jihad fisabilillah dan dia setara dengan mendapatkan sholat sepanjang malam. Kalau dia melakukan ibadah sosial tadi, apa ibadah sosialnya? Menyantuni janda-janda yang miskin, yang sudah tua renta. Yang kedua, menyantuni anak yatim. Maka ibadah sosial ini luar biasa di dalam Islam. Tapi orang seringkali melupakan ibadah sosial. Kesimpulan, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak hari ini orang-orang yang haji setiap tahun, umroh berkali-kali pulang ke Mekah, tapi begitu dia tuli, begitu dia tidak bisa melihat, begitu dia buta, tak peka melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Betapa hari ini orang hanya melihat memperbanyak ibadah individual, tapi seolah-olah lupa kepada ibadah sosial. Tapi di dalam Islam tidak seperti itu. Dibimbing kita agar setara antara ibadah individual dan ibadah sosial. Semoga kita semuanya bisa menyeimbangkan antara ibadah individual dan ibadah sosial, karena ini sama-sama penting. Terima kasih, banyak kesalahan dalam penyampaian. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.